ya namanya karya peradaban ya kita bagaimana berupaya sehingga ternyata kita bisa gitu loh. Nah, kesatuan yang terintegrate nanti ini menyatu ke sana. Ya, kemudian nanti sekitar 6 meter itu kita akan botol di situ. Jadi itu ngeplong nanti di botol dan kita akan punya semacam kayak rolling atau pintu yang bisa buka gitu. Nah, tembusnya ke sana itu nanti terekas dengan ringin dan penanda keistimewaan. Jadi kalau pada saat acara itu semua membutuhkan sebuah arena dan mandala yang luas begitu, ketika dibuka semua lah, sinilah ini nanti menjadi sebuah center of interest-nya. Kalau ini sudah sesuai dengan masalah. Terus kalau ada ini yang harus dari efisiensi yang yang dituju di sini yang ini tadi jadi kita udah langsung ke sana juga. Ini mau karena ada efisiensi pengembangan di jalur ini yang 40. Cuma kan kemarin pas nakal situ ya. Biasanya gitu ya. Akhir Oktober itu dari Maret kemarin. Pakai jari, polanya jari itu kan hitungannya semua kepel, jempol dan jari. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semua, terutama dari tim Pani Radio dalam rangka evaluasi kegiatan Bali Budaya di Kelurahan Sidoarjo. Ini ada kegiatan dalam monitoring. Untuk itu nanti mohon sabdo pangandikan itu Pak Ju kangge kemajenganipun Wilaharjo, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang Wilaharjo tambah baik, tambah sejahtera. Untuk yang selanjutnya kami harapkan jangan sungkan-sungkan seandainya ada kekurangan maupun kritikan demi kelancaran pembangunan ini, dan selanjutnya kami harapkan nanti pembangunan ini bisa berlanjut sehingga Pani Radio tetap memperhatikan Wilaharjo. Kalau tidak dari Pani Radio ini kemana lagi? Maka dari itu sambat seperti kali Pani Radio monggo makin seperti saya itu karena ini baru tahap pertengahan, monggo kelanjutannya Pak CS nanti kami serahkan untuk sepenuhnya, dan kami harapkan Bapak Ibu semuanya bisa menerima saran-saran ini sehingga nanti kita bisa menyampaikan kepada masyarakat sehingga apa yang kita terima ini bisa dimanfaatkan, terutama kaitannya dengan gelar budaya dan peningkatan ekonomi sehingga nanti Wilaharjo ini menjadi kelurahan yang lebih baik seperti apa yang diharapkan kita semua. Saya mohon izin Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan realisasi baik fisik maupun keuangan. Yang pertama untuk realisasi keuangan untuk sampai saat ini, jadi kita sudah mencairkan di 4 kegiatan, Pak. Jadi di Balai Pendopo Budaya ini dibagi menjadi 5 kegiatan. Yang pertama ada persiapan, kemudian ada bangunan kunjungan, kemudian ada bangunan pendopo, bangunan dalam ageng, dan instalasi air. Nah, sampai saat ini untuk pencairan kita sudah sampai di pencairan dalam ageng, masih kurang yang instalasi air. Nah, rencana ke depan instalasi air ini akan kita mulai di minggu ini. Jadi nanti di akhir November ini semuanya sudah terrealisasi secara keuangan. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk realisasi fisik seperti yang sudah kita lihat tadi, memang untuk saat ini mungkin secara keseluruhan saya bisa menyampaikan bangunan ini sudah mencapai 85%, Pak. Jadi masih ada beberapa kekurangan yang masih kita kejar sampai saat ini. Salah satunya adalah di bangunan dalam ageng itu masih kita perlu plafon
Jadi nanti step ke depan adalah mulai hari ini, Mas Eko, Pak Alim, mulai hari ini kita akan mulai pasang plafon. Kemudian nanti setelah plafon kita akan pasang tegel. Nah, jadi kemarin sempat ada problem bahwa kita sudah pasang tegel dulu, tapi ternyata kalau kita pasang tegel dulu nanti kalau terus pasang plafon takutnya ada yang jatuh atau bagaimana, tegelnya pecah seperti itu. Jadi kemudian terus kemarin kita putuskan untuk dibalik, kita pasang plafon dulu baru tegel seperti itu. Kemudian selanjutnya progres yang harus kita kejar lagi adalah yang di emperan tadi, Pak. Jadi salah satunya adalah tangga yang menuju kunjungan seperti itu. Kemudian yang tegel di kunjungan itu nanti akan dikerjakan di akhir seperti itu. Nah, kemudian di minggu ini sampai akhir November itu yang akan kita kejar. Kemudian untuk instalasi air itu termasuk sanitasi dan drainase itu sudah mulai dikerjakan. Untuk sanitasi itu sudah selesai, tinggal finishingnya di toiletnya saja seperti itu. Oh ya, ada satu lagi untuk instalasi listrik. Nah, instalasi ini sudah kita rangkai, Pak, ditanam di tembok seperti itu. Cuma nanti tinggal kita sambungkan ke sumber listrik. Nah, kebetulan untuk meterannya belum terpasang, tetapi nanti setelah meteran terpasang nanti tinggal menyambungkan dan memberikan lampu. Jadi nanti tidak ada pekerjaan pembuatan instalasi di akhir seperti itu. Nyun sewu, kami biasanya itu ngobrol dulu baru melihat di lapangan. Tapi tadi kami balik nonton dulu, kemudian baru kita rembukan di sini. Karena nyun sewu, pendopo yang rencananya dibangun untuk balai budaya di Kelurahan Gilangarjo Niko, kalau kita boleh matur, penuh dengan drama, baik tata kala waktunya, pertanggungjawabannya, dan kemarin sempat kita oyak-oyak di Mas Wisnu yang pangapunten karena memang tugas kami harus seperti itu, oyak-oyak, rewel, kemudian usul-usul kita rampung gitu. Kenapa? Kalau di tahap pertama tidak bisa mencapai 80%, tidak mungkin akan dilanjutkan di tahap kedua. Sehingga ini Bloko Suto sebenarnya kemarin yang tahap pertama itu kan belum memenuhi 80%. Sehingga Luis kita anggap siapa tahu nanti di tahap kedua bisa rampung. Sehingga karena kemarin kita anggap saat menikah Pulau Sarencang makso, diharapkan nanti sebelum Desember sudah rampung semua. Monggo Pak Bondowoso, kami memahami kesulitannya dan lain sebagainya, tapi kami juga mohon dimengerti karena pusat juga sudah moyang-moyang kami berkaitan dengan menikah. Jangan sampai nanti apa yang kemarin kita yakini bisa berhasil ternyata besok meleset. Nah, harapan kami untuk pendopo Balai Budaya Niko nanti di Desember diharapkan sudah selesai, supaya nanti laporannya paling lambat itu di tanggal 20 Desember. Jangan sampai laporannya sudah selesai, bangunannya belum selesai. Karena biasanya bagi kami yang penting bangunannya selesai baru laporannya. Ananging gandeng wekdalipun ugi mepet. Sumangga teman-teman di Kelurahan Gilangarjo yang titip Pak Lurah menika Bandung Bondowoso nggih boten namung Prambanan kemawon ingkang gadah Bandung Bondowoso menika Gilangarjo kedah kebut supados saged terpenuhi segalanya. Matur sembah nuwun sanget kepada Kelurahan Gilangarjo yang sudah mewujudkan bangunan balai budaya yang sedemikian megahnya. Karena
selain bentuk nopo watak bangunipun sampun dados kantun kirang kuburanipun. Anake menika nyuwun sewu Pak Lurah kalian Bapak Ibu sedanten ingkang wonten iki, ini sebenarnya juga menjadi masalah bagi kami. Karena dengan anggaran yang sama, melihat sokok gurunya yang sebesar itu, bentuk bangunannya sebesar itu, nanti menjadi parameter bagi balai budaya yang lainnya. Nanti Mas Wisnu yang akan mencermati, karena di tangan beliaulah nanti penentuan bagaimana dan seperti apa balai budaya yang ada di kaluran-kaluran itu. Ini luar biasa sekali. Toto rakiting wewangunanipun sae sangat matur sembah nuwun. Dan menika nanti menjadi PR bagi kita juga, karena parameter pembangunannya nanti dengan anggaran yang sama kurang lebih tidak akan berbeda jauh. Sehingga ini akan membuat PR sekaligus kerja bakti bagi kelurahan-kelurahan yang berikutnya supaya bisa sama dengan yang ada di Gilang Harjo. Harapannya nanti setelah bangunan ini selesai, sesegera mungkin dipergunakan. Ampun diambil eman-eman catat weling, karena pencapaiannya tertinggi biasanya pun sampun boten dikatakan nopo malih. Jangan sampai nanti begitu selesai mendapatkan supporting BKK dari Paniradio berkaitan Desa Mandiri Budaya malah tuno. Artinya mumpung ini menjadi kesempatan paripurna di Gilang Harjo dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, ditata dan direncanakan dengan sebaik mungkin untuk asas kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Jangan sampai nanti begitu selesai kemudian akhirnya tidak bisa berjalan apa-apa karena masih banyak tanggungan yang harus dikerjakan. Melaporkan menikah Gilang Harjo menikah dari dulu, dari zaman almarhum Bu Eni itu selalu ngajari saya beberapa desa yang mencolok itu dalam arti positif ya. Satu, aktif, potensinya besar, kemudian selalu menjadi sorotan baik dari pihak Pemda maupun dari Bapak Gubernur sendiri. Nah, salah satunya itu Gilang Harjo menikah. Nah, kalau beberapa tahun kemudian saya meneruskan untuk memantau perkembangan di Gilang Harjo. Kami sangat bahagia sekali, sangat senang, dan sejak awal tahun ya Mas, sudah selalu memantau perkembangan di Gilang Harjo. Kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, pertamanya dulu yang kami buat berkesan adalah praktek baik yang sudah dilakukan pada waktu itu. Kunjungan pertama kami ke Gilang Harjo itu sudah terpampang di depan sana, Pak, kayunya sudah banyak, jadi kayunya sudah dibeli dan dikirim langsung ke lokasi. Pada waktu itu dari Pak Ulung cerita, ini gulai kayu angel emang suwe gitu. Jadi kalendernya tuh agak ya Mas ya, agak merucut waktu itu. Tapi karena argumentasinya memang mengejar kualitas, sehingga itu kami bisa terima. Dan memang ini praktek baiknya karena kemudian bahannya didatangkan langsung ke kelurahan, sehingga kapan saja kamu memantau tuh sudah kita. Pengalaman dari beberapa monitoring di desa yang lain, kadang-kadang kami cuma didatani, oh sudah Mas, sudah beli, sudah dirangkai di sana. Ini kadang-kadang kami juga boleh mantau kalau ada di lokasi sana. Nah, ini salah satu praktek baik menurut kami untuk langsung dibawa ke lokasi, sehingga progresnya bisa terpantau secara langsung. Kemudian komunikasi selama ini juga cukup baik, cukup aktif, selalu ada komunikasi dengan kami. Nah, sisi positif lainnya adalah lokasi Bapak Ibu. Lokasinya memang ada di kelurahan, sehingga istilahnya hidup secara pengawasan hidup dewe, kemudian masyarakat juga dengan mudah bisa mengakses sini. Dengan secara tidak langsung kalau ada orang, ada kepentingan ke kelurahan itu menyaksikan bukan lagi bangun opo, secara tidak langsung masyarakat sudah perso bahwa sedang ada pembangunan untuk balai budaya. Kemudian untuk betul yang disampaikan oleh Pak Jo tadi, memang ada perubahan di RAB ya Pak ya, secara detail menikah. Itu memang ternyata secara regulatif dari Paniradio, dari DWPKA kemarin tidak berani untuk kemudian kita ngotak-atik itu. Nah, apa yang harus dipersiapkan itu backup ya Mas ya. Karena kalau yang harganya tidak melebihi itu mesti negara ini seneng gitu Mas.
Tapi nah, yang melebihi itu kita punya PR backup datanya seperti apa nanti. Monggo dibantu Pak Eko, ya Pak Eko sama Pak Ulu dibantu kenapa kemudian ada harga-harga yang berbeda, nanti disediakan aja data backupnya. Saya harap itu bisa mendukung secara administratif, jangan sampai terjadi kesalahpahaman dari pihak pemeriksa. Kemudian betul kemarin ada salah satu strategi Pak Zul kamu sampaikan, kalau di desa lain ternyata ketika pembangunan pendopo sedang dirangkai ternyata dalam agengnya sudah dicicil lagi Mas ya. Itu kemarin tidak dipraktekkan di sini sehingga dalam agengnya masih nunggu. Itulah yang mengakibatkan kenapa kemarin belum 80% secara fisik. Sehingga karena selain kontak adik pendopo DC dalam agengnya rumahnya nyicil, ketika berdiri baru dalam agung kita baru berkembang. Nah, ternyata Mas Lulu kemarin belajar dari desa lain, ternyata ada praktek di mana malah dalam agung yang dibangun, kemudian pendopo yang menggunakan bahan kayu itu dan lain-lain itu jadi simultan jalannya bareng. Ternyata nanti itu bisa petunjuk teknis juga ketika kita rapat, dan kalau diberi masukan, dimintai masukan dari desa-desa lain yang akan mengupayakan sebagai budaya.